2 tahun lagi kontrakan rumah kita habis. Nah, kita harus siap-siap. Ayo, cepet. Astagfirullahaladzim. Lu kesambet di mana, Dewi? 2 tahun lagi tuh masih lama. Oh, ternyata bener omongan Mas Komar. Sekarang satu keluarganya sakit semua. Satu keluarga saya sakit semua. Satu keluarga sakit? Iya, Mas. Aduh. Betulnya gini, Man. Gue sih 2 juta rupiah ada untuk khusus gue simpenin untuk kalau ada temen mau pinjem gue bisa pinjemin gitu. Nah itu. Cuma nama lu sih enggak. Lu kebanyakan kurang ajar nih sih sama gue. Dalam kamusku itu nggak ada kata-kata yang menyatakan bahwa akan nolong kamu tuh nggak ada. Kamu tuh nggak ada nilai lebih. Apa coba? Tata krama kamu 4, kelakuan 3, cara berpakaian kamu 0. Mana etika apalagi? Ya. Udah kamu sana nangis saja keliling-keliling sana cari pinjaman. Dewi, setahu saya sebagai RT di sini, tukang tipu jempolan di kampung kita ini kan kamu, yang namanya Bapak Dewi. Kalau gitu saya salut sama Eman. Dia lebih pinter nipunya daripada kamu. Penipu ditipu. Ini urusannya apa? Perhiasan tadi. Tukang roti si Eman punya perhiasan. Gak masuk otak. Gerobak aja nggak pernah ganti bajunya itu juga. Gimana punya perhiasan? Kesimpulannya, Bapak Dewi yang terhormat sudah tertipu sama Bapak Eman tukang roti. Udah nggak usah ketawa-tawa. Roti gua cari. Keterlaluan memang Komar. Nggak punya perasaan. Wah, ajar juga tuh orang. Bayangin aja, kasihan kan Mas Dery tinggal 2 tahun lagi kontrakan habis. Duit saya kasih kok perhiasan nggak ada. Apa nggak punya perasaan? Saya punya beban moral sama Mas Dery. Kurang ajar bener lu, ketemu gua remek-remek. Kenapa lu? Coba bayangin Mas Dery, uang yang 1 juta dari Mas Dery sudah saya serahkan sama Komar untuk penebusan. Dia bilang gini, sini, ini nggak bisa buat nebus katanya. Ini adalah pelunasan utangnya Mas Dery yang sudah 7 tahun. Jadi ini nggak bisa buat nebus. Udah bayangin, saya punya beban moral dong. Iya. Saya pengen nolong Mas Dery. Benar. Kasihan dong Mas Dery, 2 tahun nggak bisa bayar kontrakan. Kurang ajar nggak itu? Udah duit saya kasih, perhiasan saya nggak dikasih. Iya, benar. Apa saya nggak kesel Mas Dery? Iya, bagus. Emang udah gue duga, lu orang baik-baik. Itu atuh pengkhianat, tukang tipu, pembohong. Itu Mas Dery. Perhiasannya jadi sama Ada sama dia. Benar? Sumpah. Lu nggak bohong? Tuh, tadi Mas Dery kan udah mengatakan sendirinya, saya nggak pernah bohong. Kalau bohong awas. Lo boleh dipercaya. Kalau gitu, lu tunggu sini. Gue mau main keras sama tuh Komar. Ya? Betul Mas Dery. Tunggu. Silakan. Komar! Sekarang juga saya akan adakan perhitungan sama Mas Komar. Uang yang saya serahkan sama Eman, yang tadinya untuk menebus perhiasan, Mas Komar anggap sebagai pelunasan hutang. No problem, saya tidak jadi masalah. Tapi yang jelas, sekarang juga perhiasannya tolong diserahkan kepada saya. Kalau tidak, rumah ini saya bakar. Ngerti nggak? Ayo perhiasan mana? Jangan banyak pikir perhiasan. Oh, jadi main paksa. Loh, saya tidak maksa. Lebih baik mengaku daripada saya terbalikin ini meja-meja, kursi-kursi semua saya bakar, saya gusur. Mana? Orang aja main hakim sendiri. Oke, saya ngaku sekarang. Ya begitu dong. Gini kalau begitu. Perhiasan. Tadi saya ngomong apaan? Ya sabar dong. Kamu gimana sih? Jangan mainin orang dong. Kamu itu mau nagih apa sama saya? Perhiasan, duit. Udah nggak ada apa-apa sama saya. Nggak ada apa-apa gimana sih, uang diterima, perhiasan ditahan. Perhiasan itu sekarang ada di Suminten. Nah, uang yang 1 juta dari itu saya mau tebus perhiasan itu sama Suminten. Sekarang uang yang 1 juta itu diambil sama Suminten, perhiasannya nggak dikasih. Menurut perhitungan Suminten, itu dihitung utangnya Dery sama Suminten 1 juta katanya. Tuh. Nah, hitung
hitungannya gitu. Jadi perhiasan sama duit sekarang ada sama Suminten. Meski Nanjar, kok bacanya di luar sih? Ah, kalau baca novel bagus gini di dalam, otak gue bisa sakit lama-lama. Ngeladenin si Derry. Tahu nggak Derry? Kenapa? Siang malam ngurusin kontrak rumah melulu. Padahal man, 2 tahun lagi kontrak itu baru selesai. Sekarang udah gerobak-gerubuk kasak kusuk bingung. Nyari duit buat kontrak rumah. Itu kan namanya kan super bego, dongo, goblok, dan lain sebagainya. Betul Mas Ginanjar. Loh, kontrakan masih 2 tahun lagi. Kok dari sekarang dipikirin bego, bener-bener bego itu orang. Tepat dari sekarang orangnya mana? Ya keluar rumah, cari peluang buat dapetin duit. Oh, gitu toh. Iya. Saya nunggu di dalam aja ya. Ya silakan. Please. Mangga. Wah, mobil baru nih Jurek. Iya dong. Berapa harganya, Rek? Gimana gue tahu? Orangnya di dalam yang punyanya Lah, lu ngapain di sini? nyupirin dia. Lo. Kalau nggak ada perlu udah gua hajar lu. Bener omongan lo. Gua main keras, dia yang ngaku. Apa saya bilang? Terus perhiasannya? Ada, dia ngaku ada. Ada perhiasannya. Perhiasannya ada toh? Ya ada. Cuma itu sekarang udah digadein sama Suminten. Lu bayangin. Nah, kan gue bingung. Kok ada di Suminten? Terus gue keluar, ketemu Jurek. Nah, gue dikasih pinjam duit 1 juta sama Jurek. Nah, sekarang tugas lu ke rumah Komar. Suruh dia tebus perhiasan yang digadein ke Suminten sebesar 1 juta. Ke rumah Mas Komar tebus perhiasan. Iya, ke Suminten 1 juta, itu uangnya. Ini Iya, perhiasannya yang sama Suminten itu. iya. Komar yang berangkat. Kok suruh Komar? Iya. Mas Dery aja lah. Lu nggak ngerti juga. Kalau gue bayar ke Suminten, kan? Nih tebusan. Ntar dia bilang, terima kasih ya Mas Dery, utangnya dilunasi. Emasnya mana? Perhiasannya mana? Ditahan. Pakai ginian dong. Perhiasan ya? Ya deh saya jalan. Yang semangat. Kenapa lu puyang-puyang begitu? Ya perhiasan. Sudah bikin 1 juta. Mana bus perhiasan kemana? Lah uang perhiasannya nggak ada. Mas King. Ya. Tolongin saya dong. Apa persoalannya? Gini loh, kan saya tahu Mas Dery itu butuh uang 2 juta buat kontrak rumah. Tuh. Nah, aku bilang bahwa perhiasanku tuh kalau dijual aku 5 juta. Gitu. Loh, padahal kan perhiasannya nggak ada. Nggak ada. Dery itu ke rumah Mas Komar. Loh, mana perhiasannya? Emang katanya ke Mas Komar itu. Nah, orang perhiasannya nggak ada. Yang saya heran apa? Mas Komar kok bilang perhiasannya ada. Loh, cuma perhiasan itu sekarang ini digadein sama si Suminten. Kata Mas Komar Ya. pada Dery. Gitu loh. Ya, terus. Terus Dery nyari uang lagi 1 juta minjem sama si Jurek Bule Dongo. Iya. Ini 1 juta buat nebus perhiasan itu sama si Suminten. Nah sekarang 1 juta udah di tangan saya. Iya. Nah, saya mau nebus sama siapa? Orang perhiasannya nggak ada. Ceritanya panjang juga ya man ya. Iya. Ribet. Belak-belok. Kayak tikungan puncak. Untung Ginanjar dari awal nggak ikut campur sama ini urusan. Jadi nggak begitu pusing. Mengenai jalan keluarnya sih begini aja. Ini duit yang 1 juta biar gue yang pegang. Mengenai Dery biar urusan gue. Gitu. Iya. Percayain sama gue lah. Kenapa emang kagak balik-balik? Gue cek di Suminten. Ah,
Gak enak juga. Mereka orang-orang baik. Pasti Komar biang keladinya nih. Pasti ada macam-macam nih. Gue cek langsung. Mas Komar, Mas Komar. Udah ditebus belum? Aduh, Derry apa lagi sih? Ini kan Mas Komar, saya ngasih uang 1 juta sama tukang roti. Tolong kasihin ke Mas Komar buat nebus perhiasan yang digadein ke Suminten. Udah belum? Perhiasannya mana? Oh, ya. Jadi gini, waktu saya kasih uang 1 juta, diterima sama Suminten. Cuma dia memperhitungkan itu bayar utang saya sama dia. Jadi Mas Komar punya utang sama Suminten? Iya, 1 juta. Perhiasannya jadi nggak dikasih, masih ada sama Suminten. Aduh, Mas Komar. Saya nggak tahu kalau Mas Komar punya utang sama Suminten. Lah iya kan, waktu itu sudah saya ngomong sama Derry, ya kan? Aduh, saya nggak inget malah. Udah, bikin pusing aja. Bukun, Bukun. Halo, Bukun. Assalamualaikum. Bu. Bukun. Halo, Bu. Bukun. Assalamualaikum. Bukun. Bu. Assalamualaikum. Bukun. Halo, Bukun. Ibu. Bu. Assalamualaikum. Bukun. Mas Derry ada apa tuh nenek begitu? Habis dipanggil-panggil nggak ada. Dari mana, Bukun? Itu dari rapat ibu-ibu RW. Ada apa? Bukun makin cantik aja. Kalau saya lahir duluan, udah saya tabrak, Bukun. Gambleh kamu. Dengar Pak Kun nanti bisa ditembak kamu. Bukun gitu aja, bercanda. Begini, Bukun. Ada apa? Saya ada perlu. Kontrakan rumah saya kan 2 tahun lagi habis. Terus saya perlu uang 2 juta. Nah, sekarang saya baru punya uang 1 juta. Jadi kurang 1 juta. Nah, kekurangannya saya pinjam Bukun, gitu. Duh, kasihan ya Mas Derry ya. Iya, Bu. Sebenarnya saya mau lo nolong. Cuma gini masalahnya tuh. Saya tuh punya perhiasan. Itu kalau dijual harganya tuh 5 juta. Nah, tapi saya gadaikan sama mamanya Rosa 1 juta. Nah, kalau Mas Derry mau butuh uang, itu uang Mas Derry tuh saya pinjam dulu 1 juta itu untuk nebus itu barang. Gimana? Waduh, kok bisa sama begini sih? Mas Ken. Beres. Nih, kotaknya udah ada. Ini di sini. Kita Apaan nih? Ballpoint. pulpen. Obeng mana ada aku punya pulpen. Oh iya. Ini kan buat ontek-ontek gerobak rotiku. Iya, Hud juga tipuan lo. Sekarang lu buruan ke dalam. Mumpung Derry lagi ke rumah Mas Komar. Ke rumah Mas Komar. Iya, nanti kalau Derry udah datang, kemudian nyuruh Eman untuk nebus perhiasan itu ke rumahnya Suminten, bilang bahwa perhiasan itu sekarang udah digadein sama gue. Sama Mas Ginanjar. Betul. Sip. Ini Paring. Ya, oke. Aku nunggu Mas Derry. Ya, dia lagi ke rumah Mas Komar. Direk. Lah, mobil siapa lagi lu cuci nih? Ya punya bos gue lah. Yang kemarin? Ya punya bos gue yang satu lagi di sono. Banyak banget sih bos lu. Kan boleh punya 2 job sekaligus. Ya udah deh, terserah lo. Sekarang pinjemin gue duit 1 juta lagi. Begitu Mas Derry datang, aku mulai acting. Aduh Mas Derry, ternyata Mas Komar punya utang sama si Suminten. Jadi nggak bisa. Coba bayangin. Gin, Eman mana Gin? Eman. Di dalam. Di dalam. Dari tadi nungguin lu. Iya. Dia nggak tahu, dia nggak lihat kalau perhiasannya ada di sini. Tinggal 2 tahun lagi. Kenapa lu? Begini loh Mas Derry. Kan saya ke rumah Mas Komar. Ceritanya. Nah begitu. Udah tahu gue, udah tahu ceritanya, udah tahu. Lo ke rumah Mas Komar suruh nebus ke Suminten, Ya. duit ditahan, perhiasan nggak dikasih, Ya. karena Mas Komar punya utang. Ya betul. Nah, udah tahu gue, nggak usah lu ceritain lagi. Udah, akhirnya gue usaha lagi dan dapat 1 juta dari Jurek. Sekarang berangkat tebus sama Suminten, itu perhiasan. Mas Derry aja lah. Lu kayak nggak tahu, gue kan punya utang sama Suminten, duit ditahan, perhiasan nggak dapet. Ayo, nebus sama Suminten. Iya, cepetan. Lama, ayo cepetan. Perhiasan ditebus.
Jan, Iya. aku jadi bingung ini. Kenapa Aku bingungnya? dapat lagi 1 juta. Ya bagus. Lah gimana bagus? Orang skenario-nya Mas Komar sama kita tuh sama. Dah, pokoknya Eman tunggu aja di sini kira-kira 5 menit. 5 menit. Iya. Terus? Ntar lu masuk lagi. Gitu. Iya. Tuh, materi. Ya, kenapa lagi kan semua udah beres. Gimana mau beres? Uang yang 1 juta itu saya kasih ke Suminten buat nebus. Terus dia terima. Terus dia bilang gini, ah ini untuk bayar utang kamu ya. Saya gimana? Diam aja. Jadi lu punya utang? Iya. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Punya utang, gua mau pinjam duit kemana lagi? Sekarang perhiasannya mana? Perhiasannya? Justru itu sekarang perhiasannya udah nggak sama Suminten, udah digadein Sama siapa? sama Mas Ginanjar. Jadi perhiasannya sama Ginanjar? Ada sama Mas Ginanjar. Ginanjar! Lu tahu nggak? Gua udah habis duit 3 juta buat nebus perhiasan. Nggak taunya perhiasan sama lu. Sini. Ini buat ngontrak rumah kita. Nggak ada tebus-tebusan. Hah? Kok obeng? Ya ampun, gua udah habis duit 3 juta, harusnya bisa ngontrak rumah, sekarang utang gua 5 juta. Ginanjar, pas dengan skenario. la 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 la